Kita mau belajar ini hari ini. Yunaninya Oke. Telesphorium. Ini nanti akan saya jelaskan, tapi tidak sekarang. Hari ini kita belajar tentang buah kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 10 ayat 28, firman Tuhan berkata begini. Tuhan Yesus mengatakan agar manusia takut akan Allah yang berkuasa. Dengar, ya. Supaya manusia takut akan Allah yang berkuasa bukan saja membunuh tubuh, tetapi juga yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kata takut akan Allah itu, saudaraku, itu harus diwujudkan dan harus dipahami dengan benar. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, orang takut akan Allah karena takut tulah. Orang melakukan semua apa yang diperintahkan Allah karena takut terkena hukuman, terkena hardikan Tuhan, atau terkena kutuk yang tidak bisa dilewatkan dari mereka. Tetapi di zaman perjanjian baru ini, saudaraku, konteks takut akan Allah itu berbeda dengan hal itu. Karena kelasmu dan kelasku di zaman perjanjian baru itu bukan lagi takut diganjar, takut dihukum, dan takut neraka. Bukan. Tetapi di zaman perjanjian baru ini, setiap kita harus memiliki satu konsep yang sama, bahwa takut akan Allah itu artinya begini. Kita meletakkan hidupmu dan hidupku di bawah kehendak Allah. Karena bukan aku takut karena hukuman, tetapi aku takut kalau aku tidak bisa menjadi anak penghiburan untuk Allahku. Amin, saudaraku. Setuju gak nih? Halo, setuju gak? Takut melukai perasaan Bapa. Seperti beberapa minggu yang lalu saya berkata begini, even meskipun surga dan neraka itu tidak ada, bahkan Tuhan pun mungkin tidak ada, apakah kau tetap melakukan hal ini? Kau hidup di dalam koridor yang baik. Karena perjanjian baru harus memiliki pemahaman yang jelas bahwa kau dan saya, saudaraku, hidup hari ini bukan minta imbalan, bukan minta upah, tetapi hari ini kau hidup mempersembahkan hidupmu menjadi penyembah sejatinya Tuhan, dengan engkau melakukan apa yang menjadi seturut kehendaknya Tuhan. Berarti, saudaraku, takut akan Allah itu biasanya, kalau orang di dalam perjanjian lama itu salah konsep dan meleset, tetapi orang di dalam perjanjian baru pasti akan mewujudkan secara konkret melalui tindakan, melalui perbuatannya dalam hidup hari-hari untuk melakukan kehendak Bapanya. Amin gak, saudaraku? Tetapi kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan orang Kristen hari ini, jangankan melakukan kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa aja enggak, saudaraku. Orang Kristen hari ini melakukan gimana? Wong kamu mengerti aja enggak? Bagaimana Anda mau mengerti kehendak Bapa kalau tidak punya kecerdasan roh dan kepekaan? Bagaimana Anda punya kepekaan, punya kecerdasan spiritual kalau Anda tidak pernah belajar Injil dengan benar? Itu mutlak. Selama ini, makanya saya selalu ngomong apa? Jangan suka dengerin khotbah di YouTube. Senanglah membaca firman. Membaca firman tidak usah ikut yang 1 tahun kejar-kejaran, tidak usah. Tidak usah. Karena katamu baca Alkitab 200 kali, 300 kali pun tidak bawa dirimu selamat kalau engkau tidak bisa praktekkan ayat demi ayat di dalam firman itu. Setuju nggak, saudaraku? Setuju ya? Berarti engkau dan saya harus mulai mengerti bahwa
Aku hidup harus menghidupkan setiap ayat di dalam firman itu di dalam hidupku. Sehingga Injil itu benar-benar menguasai, mengurung dirimu, dan kau hidupkan dirimu dengan kebenaran itu. Tapi banyak orang sekarang lebih suka dengerin khotbah. Khotbah A sama khotbah B, khotbah C, bingung sendiri nanti. Arti keselamatan menurut A, B, dan C, dan D itu beda. Tentang iman, iman menurut A, menurut B, menurut C, menurut D beda lagi. Maka dari itu saudaraku, seperti hari ini saya mengajarkan begini. Anda harus benar-benar punya pegangan dengan membaca firman. Betulkah Stephen Lim itu mengajarkan sebuah kebenaran atau tidak? Stephen Lim itu meleset atau tidak? Anda harus koreksi setiap roh yang ada. Maka dari itu saudaraku, belajar Injil dengan benar artinya begini. Anda berani dengan tekun dan sungguh-sungguh berani mengorbankan yang lain. Kenapa saudaraku saya katakan mengorbankan yang lain? Kalau engkau tidak berani mengorbankan yang lain untuk engkau belajar Injil, maka selamanya engkau tidak akan pernah masuk di dalam kebenaran yang akan mengubahkan hidupmu. Lukas 16 ayat 11 jelas, orang yang mengasihi dunia pikirannya gelap. Ia tidak akan bisa mengerti kebenaran. Dengan pikiran yang gelap, maka gaya hidupnya pun tidak sesuai dengan standar Allah. Orang yang berada di bawah standar Allah ini, saudaraku, tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hubungannya tidak harmonis. Dan mereka tidak pernah bisa bersekutu dengan Allah. Saya kasih gambaran begini. Ini nanti ya, saya kembali ke sini. Orang ini dulu notos nih. Anak gampang. Ketika dia mendapatkan kebenaran, dia belajar firman, dia mulai menghidupkan Roh Kudus dalam hidupnya, dia mulai on-kan ini. Saya cuma mau ngasih tahu saudaraku, setan-setan ini tidak akan pernah diam. Setan ini akan bergerak untuk, dia tahu kalau di sini dia akan jadi pribadi yang sempurna. Setan ini akan berusaha menghantam dengan berbagai cara, dengan berbagai keadaan, dengan berbagai kesenangan, bahkan dengan berbagai kesusahan, untuk membawa orang ini kandas di tengah jalan. Termasuk bagaimana dia membaca firman, dia merenungkan setiap kalimat Tuhan dalam hidupnya. Dia coba menyaring semua hal yang ada di dalam dirinya dan keadaannya, rema Tuhan itu akan dibantai oleh setan. Tujuannya apa? Manusia satu ini tidak boleh sampai sempurna. Dan orang kalau tidak benar-benar mengaktifkan Roh Kudus setiap hari, dia belajar Injil dengan tekun, dia mengkoreksi dirinya setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Saya kasih tahu saudaraku, tidak lama dia pupus di sini. Dan orang kalau terus tidak berani belajar Injil dengan benar, dia tidak berani melepaskan segala pikirannya. Dia di sini berjuang nih. Ku mau jadi pejuang sejatimu. Ini di sini dia belum jadi pejuang sejati, tapi dia sedang berjuang untuk jadi pejuang sejati. Amin nggak saudaraku? Tapi nggak akan jadi pejuang sejati kalau di sini dia tidak berjuang sungguh-sungguh mematikan segala pikirannya akan dunia ini. Karena pikiran yang tenggelam dengan dunia akan gelap. Kalau Anda tidak berani berjuang di sini, maka Anda menjadi seteru Tuhan. Maksudnya apa, Pastor, seteru Allah? Kalau seseorang tidak bisa diajak berjalan bersama dengan Tuhannya, menggarap hari hidupnya, dia seteru Allah. Dia bermusuhan dengan Allah. Maka saudaraku,
perdamaian dengan Allah itu bukan saja hanya pengakuan, aku mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, atau hanya status, tetapi adalah sebuah keberadaan konkret di mana seseorang bersekutu dengan Allah secara harmoni. Dia bersekutu dengan Roh Kudus setiap saat. Terus dia proses hidupnya. Dia proses. Ini adalah perjuangan untuk damai dengan Allah. Ini loh, banyak orang yang tidak belajar ini loh, saudaraku. Kristen cuman Kristen, tapi dia tidak tahu bahwa hari-hari hidup 24 hours, 7 days, Anda harus berjuang berdamai dengan Allah. Dengan cara apa? Engkau bersekutu dengan Tuhanmu dengan tepat, saudaraku. Terus, maka kalimat diperdamaikan dengan Allah itu menuntut respon kedua belah pihak. Dari pihak Allah, respon dia sudah memberi penebusan, pembenaran, pengudusan. Kalau kita belajar pendalaman Alkitab, dari manusianya juga harus ada respon. Maka kedua belah pihak ini akan terjadi pendamaian. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin. Allah menyediakan fasilitas pendamaian dengan kayu salib, dengan Roh Kudus, dan banyak hal. Firman Tuhan, Injil yang benar terus. Tapi manusia harus merespon dengan tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan The Message beberapa hari ini, ada hak. Ini hak yang Tuhan berikan, itu hakmu. Roh Kudus, Injil, keselamatan, semua itu hakmu. Tapi dituntut satu lagi, tanggung jawab. Kristen seringkali memangkas tanggung jawab. Dengan alih-alih Tuhan pasti menolong. Itu sesuatu yang tidak tepat, saudaraku. Maka dari itu, hak dan kewajiban harus berjalan selaras. Dan persoalan yang paling penting dalam kehidupan orang percaya adalah, apakah ketika suatu hari, coba ya pagi hari ini dengar baik-baik. Ketika engkau menghadap Tuhan, kau dipanggil Tuhan nih. Kau berjuang di sini nih. Intinya begini. Ketika kau berjumpa dengan Tuhan, adakah buah yang harus kau pertanggungjawabkan? Ada nggak? Loh, ini buah apa, Pastor? Buah kehidupan. Kenapa saya buat khotbah hari ini buah kehidupan, saudaraku? Karena saya miris. Coba ya, saya hidup di dalam lingkup suara kebenaran, saudaraku. Saya kumpul dengan pendeta-pendeta banyak. Suara kebenaran. Kalau suara kebenaran berarti, betul nggak? Betul nggak? Berarti harus benar. Dari kebenaran yang kau pahami, yang kau rajut dengan Tuhan, harus ada buah. Amin nggak? Kristen itu buah. Lah sekarang buah itu pun ada quality. Karena buah itu adalah melakukan dengan baik segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Kalau di dalam suara kebenaran mungkin kita lebih, mungkin orang lain di dalam doktrin yang lain cuma tahu 50-50. Tapi di dalam suara kebenaran kita mungkin sudah mencapai 90 atau 80%. Kita lebih dalam mengenal Tuhan. Bukankah seharusnya, saudaraku, kalau kita sudah semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin melakukan itu dengan baik dalam hidup kita. Dan hal itu adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Berbuah itu kemutlakan. Karena Tuhan sendiri berkata, kalau engkau tidak berbuah, maka ranting-rantingnya semua dipotong dan dibakar. Jadi buah di sini adalah perbuatanmu, perilakumu, sikap hatimu. Itu memberi kepuasan buat Tuhan apa enggak, saudaraku? Berbuah itu begini. Saya boleh gambarkan ada 3. Oke, lagi biar jelas. Sekarang boros kertas ya kita ya.
berbuah. Yang pasti untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan kita berbuah. Untuk diri sendiri, untuk orang lain. Jadi begini, berbuah itu artinya begini, semua tindak tanduk hidupmu, perilakumu, pikiranmu, perasaanmu, sikap hatimu harus membuahkan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Halo, amin. Jadi ketika orang lihat bagaimana kau hidup, bagaimana kau berpikir, bagaimana kau berucap, bagaimana kau melakukan semuanya untuk kepentingan Tuhan, supaya hidupmu, dirimu sendiri ini jadi agen untuk membawa banyak jiwa ke Tuhan. Kau memuliakan Tuhan, engkau sendiri pun bisa membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Ini harusnya jadi satu paket, saudaraku. Dan hari ini tidak, makanya hari ini penuh dengan perdebatan di dalam gereja. Doktrinku paling benar, berapologet. Makanya saya selalu ngomong apa? Tidak pernah ada manusia diselamatkan atau dimenangkan melalui perdebatan. Makanya hindarkan dirimu dari segala perdebatan. Amin. Karena akan membawa dirimu semakin jatuh. Kalau kau menang pun kau akan bangga, aku lebih hebat dari dia. Kalau kau kalah pun kau merasa tidak puas dengan kekalahanmu itu. Maka itu tidak akan membuahkan sesuatu yang baik untuk kepentingan Tuhan. Jadi saudaraku, ciri dari anak Allah yang telah diperagakan, itu diperagakan oleh Tuhan Yesus. Pribadi yang berbuah. Yesus itu menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang berbuah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia berbuah untuk kepentingan Bapaknya, dia berbuah untuk orang lain. Maka selanjutnya ketika Tuhan Yesus berjuang untuk hal itu, maka Tuhan memberikan kemampuan untuk setiap kita juga, orang-orang yang mau berjuang di dalamnya untuk bisa berbuah. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa beralasan bahwa aku tidak bisa berbuah. Bisa, karena Tuhan memberi engkau dan saya fasilitas yang sama. Katakan amin, saudaraku. Fasilitasnya sama, tergantung bagaimana engkau dan saya merespon 24 hours, 7 day hidupmu. Di dalam Lukas 8 ayat 5-15 ada beberapa perumpamaan, saudaraku. Ini perumpamaan yang sudah lama sebetulnya. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudari mengerti perumpamaan ini. Kelompok yang pertama, coba buka Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan, itu benih ya, ini kita bicara soal benih. Itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini kelompok pertama. Orang yang walaupun dia mendengar Injil, Injil yang murni sekalipun, tetapi tidak pernah menjadi orang percaya. Itu kelompok orang-orang antikris, saudaraku. Kelompok orang-orang yang memang menolak ajaran Yesus. Dia mencoba untuk mengunci pikirannya, membutakan pengertiannya, supaya mereka tetap tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, coba buka ayat selanjutnya, ayat 13. Ini kita belajar supaya kalian tahu. Yang 13 nih, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan di dalam masa pencobaan mereka murtad. Kelompok kedua ini adalah mereka yang mendengar Injil. Mereka jadi orang Kristen, tapi tidak berani bayar harga percayanya, karena telah terikat dengan percintaan dunia, sehingga tidak berani mengalami aniaya. Ini kelompok yang kedua, saudaraku. Perlu dipahami bahwa di zaman itu, kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus,
ketika dia bersyahadat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku di jemaat mula-mula, mati, saudaraku. Maka saya selalu ngomong, ajaran hari ini, doktrin ada yang mengajarkan bahwa keselamatan seseorang hanya dengan bersyahadat. Bersyahadat dulu dengan bersyahadat hari ini berbeda. Karena kalau dulu bersyahadat, kita diperhadapkan dengan kematian fisik. Amin nggak, saudaraku? Betul kan? Itu fakta sejarah. Tetapi hari ini bersyahadat tidak ada efeknya. Yesus mau Tuhan dan Juru Selamatku, terus mau apa? Tidak ada fungsinya. Maka dari itu kita harus mulai mengerti bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 ini adalah orang-orang yang memang tidak berani membayar harganya untuk Tuhan. Banyak orang lebih memilih untuk menyelamatkan nyawanya daripada kehilangan nyawanya. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, coba next selanjutnya, ayat 14. Ayat 14 berkata begini, yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Telesphoreo itu matang, saudaraku, artinya. Atau dalam kalimat lain, dewasa. Ini saya coba renungkan lebih lagi, saudaraku. Artinya apa sih Tuhan maksud dari kelompok ketiga ini? Berarti begini, saudaraku. Benih yang jatuh dalam semak duri itu menghasilkan orang-orang yang tidak dewasa di dalam pengiringannya akan Tuhan. Nah, saya mau lebih fokus ke poin orang ketiga ini. Kelompok ketiga ini. Padahal Tuhan sendiri menghendaki kedewasaan. Telesphoreo ini jelas artinya engkau dan saya harus matur, harus matang, harus dewasa di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat hari-hari hidup, saudaraku, kau dan saya hidup, contoh kita hidup hari ini, setan tidak akan berhenti menghardik dirimu supaya engkau sampai di titik matang. Ini kalau bisa digagalkan oleh setan. Setan itu licik, lihai, hebat. Dia tua, jauh usianya dibanding kita. Dia tahu kedalaman hatimu apa yang kau cari. Dia bisa beri umpan itu supaya engkau dan saya terlena dengan hal itu. Maka buah yang harus kau hidupi dalam hidupmu hari ini, ketika kita lihat di dalam kelompok ketiga ini, saudaraku, banyak orang yang tidak berbuah karena buahnya tiba-tiba terhimpit dengan kekhawatiran hidup, terhimpit dengan percintaan dunia, terhimpit dengan kekayaan, terhimpit dengan nama baik, terhimpit dengan segala cita-cita. Sampai saya berkata, saya pernah ngomong loh sama anak muda, jangan gadaikan Tuhanmu dengan apapun. Apapun itu. Berlatihlah dari hal kecil, supaya suatu hari nanti engkau tidak menggadaikan imanmu gara-gara pasangan hidup. Karena kalau dari hal kecil kau sudah berani menggadaikan, maka suatu hari kalau kau dipepet dengan satu hal yang paling berat, biasanya adalah pasangan hidup, kau bisa lemparkan Tuhanmu dan kau bisa memilih meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ya ini, benihnya tidak dipelihara dengan baik karena dihimpit dengan berbagai hal. Ingat, saudaraku, buah yang dihasilkan kalau tidak dewasa akan terbuang dari hadapan Allah. Karena Tuhan sendiri menghendaki kedewasaan di dalam dirimu dan diriku. Telesphoreo. Mau tidak mau, mulai hari ini kau berpikir, setan tidak boleh berkuasa di dalam segenap hidupku. Semua hal yang kulakukan, adakah ini mendukakan perasaan Tuhan atau tidak? Maka dari itu, saudaraku, kedewasaanmu mengiring Tuhan itu penting.
maka kehendak Tuhan harus dituruti secara mutlak. Ini adalah kelompok Kristen yang membagi hatinya kepada dunia, kelompok ketiga ini. Maka kebenaran firman tidak bisa sepenuhnya matang dalam hidupnya. Mati, pasti mati. Dan ini kelompok tiga ini banyak orang Kristen di situ, hampir 99% di sini. Itu kelompok ketiga, yang terakhir, kelompok keempat, ayat 15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu apa? Ayo bersama-sama, 1, 2, 3. Menyimpannya dalam hati yang baik dan ketekunan. Nanti kita belajar ayat ini di ibadah kedua. Mengeluarkan buah dalam ketekunan itu menunjukkan bahwa untuk berbuah seseorang harus berjuang. Untuk jadi dewasa matang, dia harus berjuang, saudaraku. Seperti ini tadi. Perjuanganmu dan perjuanganku tidak mudah. Tetapi kelompok orang keempat ini tahu bahwa jika dia tidak berbuah akan dipotong. Tetapi yang berbuah akan dibuat semakin lebat buahnya. Inilah orang-orang yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengiring Yesus. Orang-orang yang tidak memperhitungkan dunia dengan segala hiburannya yang dapat membahagiakan dirinya. Maka sebelum saya tutup ibadah ini, saudaraku, buah kehidupanmu, selain kau berbuah untuk dirimu, kau berbuah untuk Tuhan, yang paling penting kau berbuah untuk orang lain. Orang yang masuk di dalam suara kebenaran, batas minimnya dia melayani pekerjaan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau hari ini engkau dan saya masih belum melayani, loh pastor, aku kan melayani Tuhan kan di dalam segala bidang. Oke, bidangmu apa? Oke, kerjaanku, pekerjaan, keluarga, tetek bengek lain. Oke, ini orang yang tidak dalam suara kebenaran pun lakukan ini. Setuju gak? Halo? Kalau orang dalam suara kebenaran, ada plusnya. Dia melayani di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Di gereja. Kalau nggak engkau stroke, saudaraku. Kalau hari ini kau melayanimu hanya melayani sembarangan, kau tidak berbuah baik, kau tidak berbuah manis. Apalagi kau melayani, kau buat onar dalam pelayanan, tambah pahit buahmu. Amin. Amin. Kalau pribadi yang benar, dia mendapatkan benih yang benar diletakkan dalam hatinya. Dia tahu pribadi yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah suatu hari memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru, adalah pribadi yang sudah terbiasa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan sejak dia hidup di bumi ini sampai di kekekalan. Amin. Siapa yang mau berjuang dalam hidupmu? Angkat tanganmu. Ambil komitmen dalam hatimu, katakan, Tuhan, aku mulai mau melayani Tuhan. Gereja ini cukup dengan pelayan sebetulnya, cukup sekali, saudara. Tapi saya cuma mau berkata, saya harus bawa kalian sampai ke titik berbuah lebat. Amin. Kalau bisa satu taman, kenapa tidak dibuat 2 taman? Kalau bisa 2 taman, kenapa tidak dibuat 3 taman? Tapi satu hal, orang yang memang benar-benar mau melayani Tuhan, pikirannya, hatinya, sikap hatinya mulai dibenahi dulu, berjuang hari-hari hidup dalam kehendak Tuhan. Terus, aku mau telesporio, aku mau mateng. Loh, pelayanan tapi males, pastor, ada gesekan. Dari gesekan itu kau matang. Amin. Amin. Kalau melayani tidak butuh tepuk tangan. Kita butuh tepuk tangannya Tuhan. Amin. Terus kenapa kau pikirkan sakit hati ini dan jalan aja? Maka berani berikan hidupmu untuk kau berbuah lebat untuk kepentingan Tuhan. Anda diberkati Tuhan? Berikan tepuk tanganmu, yuk bagi berdiri.